Shalom salam podcast eksposisi M116. Sebuah pertanyaan, bolehkah wanita melayani sebagai pendeta atau pengkhotbah? Apa kata Alkitab mengenai perempuan yang melayani? Barangkali tidak ada isu yang lebih diperdebatkan dalam gereja saat ini dibandingkan isu mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi sebagai pendeta atau pengkhotbah. Sangat penting untuk tidak membawa isu ini kerana perdebatan kubu antara pria melawan perempuan. Ada kaum perempuan yang percaya bahwa perempuan tidak sepatutnya melayani sebagai pendeta, apalagi tambah dengan fakta bahwa Alkitab juga membatasi pelayanan kaum perempuan. Ada pula kaum pria yang percaya bahwa perempuan dapat melayani sebagai pendeta dan tidak ada batasan bagi perempuan ketika melayani. Ini bukan soal kaufinisme atau diskriminasi. Isu ini lebih mengenai penafsiran Alkitab melalui 1 Timotius 2:11 sampai ke 12. Paulus mengatakan seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah berdiam diri. Dalam gereja Allah sudah menetapkan fungsi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ini terkait dengan cara umat manusia diciptakan 1 Timotius 2:13 dan cara dosa masuk ke dalam dunia. 2 Timotius 2 ayat yang ke-14, Allah melalui tulisan Rasul Paulus membatasi perempuan dalam pelayanan di bidang pengajaran rohani karena pelayanan ini memberikan mereka otoritas atas laki-laki. Hal ini berarti membatasi perempuan dari pelayanan sebagai pendeta, termasuk berkhotbah, mengajar, dan memiliki otoritas rohani atas laki-laki. Pandangan terhadap wanita pendeta dalam pelayanan itu seperti mendapatkan banyak keberatan. Keberatan yang umum diutarakan melalui konteks larangan itu dikarenakan pada abad pertama perempuan biasanya tidak berpendidikan. Namun dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-14 sama sekali tidak menyinggung status pendidikan. Karena pendidikan menjadi kualitas untuk pelayanan pengajaran, maka mayoritas murid Yesus tidak akan memenuhi syarat. Sanggahan kedua yang sering diutarakan dalam konteks larangan ini terbatas hanya kepada perempuan-perempuan di Efesus, berhubung kitab 1 Timotius ditulis kepada Timotius yang menjadi gembala bagi gereja di Efesus. Kota Efesus terkenal dengan kuil Artemis, seorang dewi Roma Yunani. Dalam penyembahan kepada Artemis, perempuan menjadi pemegang kekuasaan. Namun demikian, dalam 1 Timotius sama sekali tidak ada menyinggung tentang Artemis. Paulus juga tidak menyinggung penyembahan pada Artemis sebagai alasan untuk larangan itu. Sanggahan ketiga menekankan konteks larangan Paulus terbatas hanya kepada hubungan suami dan istri, bukan pria dan perempuan seperti umum, karena kosa kata bahasa Yunaninya dalam 1 Timotius 2 ayat 11-14 juga bisa dipakai untuk merujuk pada suami istri. Namun demikian, arti dasar dari kata-kata tersebut tetap mengenai pria dan perempuan. Apalagi kata yang sama juga digunakan di ayat 8 sampai ke 10. Apakah hanya suami istri yang boleh berdoa dan menandahkan tangan yang suci tanpa marah dan perselisihan? Ayat 8. Apakah hanya para istri yang harus berpakaian dengan sopan, melakukan perbuatan baik dan beribadah kepada Allah? Ayat 9 sampai 11 tentu, ayat sampai dengan 10 tentu tidak. Jelas bahwa ayat 8 sampai 10 merujuk pada laki-laki dan perempuan secara umum dan tidak terbatas membahas mengenai hubungan suami istri. Tidak ada indikasi bahwa konteks tulisan Paulus ini beralih dari konteks membahas hubungan suami istri di ayat 11 sampai ke 14. Sanggahan lain yang sering diutarakan terhadap isu ini dikaitkan dengan adanya keberadaan Miriam, Deborah, Hulda, Priscilla, Febe, dan lain-lain, para perempuan yang memegang posisi kepemimpinan dalam Alkitab. Sanggahan ini lalai memperhatikan beberapa faktor. Deborah adalah salah satu hakim perempuan di antara 13 hakim pria. Hulda adalah salah satu nabi yang disebutkan dalam Alkitab di antara sekian banyak nabi laki-laki. Satu-satunya koneksi Miriam kepada kepemimpinan hanyalah karena dia adalah saudara perempuan dari Musa dan Harun. Kedua perempuan yang paling terkenal dalam kitab Raja-Raja adalah Atalia dan Isabel. Namun mereka tidak dapat disebut sebagai teladan bagi perempuan yang rohani. Dalam Kisah Rasul pasal 18, Priscilla dan Aquila diperkenalkan sebagai hamba Kristus yang setia, namun Priscilla disebut lebih dahulu. Kemungkinan besar mengidentifikasikan bahwa dia memegang peranan lebih utama dan penting dalam pelayanan dibandingkan suaminya. Walaupun demikian, Priscilla sama sekali tidak berpartisipasi dalam aktivitas pelayanan yang dilarang di 1 Timotius 2:11 sampai ke 14. Priscilla dan Aquila membawa Apolos ke rumah mereka dan memuridkan dia. Mereka menjelaskan firman Tuhan kepada Apolos dengan lebih akurat. Kisah Rasul 18 ayat ke-26. Roma 16 ayat pertama dikatakan jika Febe dianggap
dianggap sebagai diaken perempuan dan bukan hamba. Ini tidak mengidentifikasikan bahwa Febe adalah guru bagi jemaat. Dapat mengajar adalah salah satu persyaratan menjadi penatua, bukan diaken. 1 Timotius 3:1 sampai dengan ke-11, Titus 1 ayat 6 sampai ke-9. Penatua penilik jemaat diaken digambarkan sebagai suami dan dari satu istri, disegani, dihormati oleh anak-anaknya dan mempunyai nama baik. Lebih dari itu, dalam 1 Timotius 3:1 sampai 13, Titus 1 ayat 6 sampai ke-9, kata ganti maskulin digunakan secara eksklusif untuk merujuk kepada penatua penilik jemaat atau diaken. Struktur 1 Timotius 2:11 sampai 14 membuat alasannya menjadi sangat jelas. Ayat 13 dimulai dengan kata karena dan memberikan penyebab dari apa yang Paulus uraikan dalam ayat 11 sampai ke-12. Mengapa perempuan tidak boleh mengajar atau memiliki otoritas atas laki-laki? Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. 1 Timotius 2:13-14. Ini alasannya. Terlebih dahulu menciptakan Adam, baru kemudian menciptakan Hawa sebagai penolong bagi Adam. Urutan-urutan penciptaan ini memiliki penerapan universal dalam keluarga. Efesus 5:22-33 dan gereja. Fakta bahwa Hawa tergoda juga diberikan sebagai alasan untuk mengapa perempuan tidak melayani sebagai pendeta dan memiliki otoritas rohani atas laki-laki. Hal ini menyebabkan beberapa orang percaya bahwa perempuan lebih gampang tergoda dan tertipu. Ini adalah anggapan yang bisa diperdebatkan. Namun jika perempuan lebih gampang tergoda dan tertipu, mengapa mereka diizinkan mengajar anak-anak yang mudah ditipu? Dan perempuan yang lainnya yang seharusnya juga lebih mudah ditipu. Ini bukan yang dimaksudkan Paulus dalam ayat tersebut. Perempuan tidak boleh mengajar dan memiliki otoritas rohani atas pria karena Hawa tergoda sebagai akibatnya Allah memberi pria otoritas utama untuk mengajar di gereja. Perempuan memiliki kelebihan dalam karunia keramah tamahan, kemurahan, mengajar, mendorong. Seringkali pelayanan gereja tergantung pada perempuan. Perempuan dalam gereja tidak dibatasi hanya kepada doa di depan umum atau bernubuat, 1 Korintus 11 ayat yang kelima. Namun hanya dibatasi dari ada tidaknya dirinya memiliki otoritas rohani terhadap pria. Alkitab tidak pernah membatasi perempuan dalam praktek karunia-karunia roh. 1 Korintus 12, perempuan sama seperti pria dipanggil untuk melayani orang-orang lain, menyatakan buah roh, Galatia 5 ayat 22-23, dan untuk memberitakan ia kepada mereka yang terhilang, Matius 28 ayat 18-20, Kisah Rasul 1 ayat 8, 1 Petrus 3 ayat 15. Demikianlah pembelajaran tentang wanita bisa melayani seperti laki-laki, yang utama bukan gender tapi kualitas, kapasitas, kerohanian dan kemampuan yang mumpuni yang berasal dari Allah. Shalom.